Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Bapak untuk memimpin doa dulu. Selamat kita pembelajaran hari ini. Doa dan pembelajaran hari ini. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Aditya Ajis, Alif, Amar, Angga, Anas, April, Astrid, Aziza, Aska, Cika, Dwi Saputro, Fasih, Tingki, Hilal, Hani, Intani, Kezia, Afifah, Likaila, Dilo, Marvel, Mary, Muhammad Habibi, Fazri, Taufik, Naifa, Nur Safira, Putri Dinda, Aisyah, Rifda, Rizka, Sabila, Siloni, Tamara, Uur, Yolanda. Oke, alhamdulillah nggak ada yang nggak ada sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kayak biasa kita jalan dulu. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa, Anda luar biasa, kita semua luar biasa. SMK? Bisa, Enggak. hebat, Dari SMK. untuk Indonesia. Dulu TCKT 2. Baik. Paham? Ya, paham. Ya. Oke. Gak apa-apa, bagus loh. Jadi yang namanya jargon itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ketika kalian bilang keren, berarti nggak keren, nggak apa-apa. Loh, ingat dong, harus percaya diri. Oke. Pertemuan kali ini kita lanjut ke dari pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai perancangan dan pembangunan sistem IoT. Yang dimana tujuan pembelajarannya yaitu adalah merancang sistem IoT sederhana yang menggunakan sensor dan aktuator. Lalu kalian membangun dan menghubungkan komponen sistem IoT, lalu implementasi logika pemrograman dan juga dokumentasi proses perancangan. Nah, sebelum ke materi utama, ada yang mewakili nggak di antara tiga emot ini? Ada yang lagi senang nggak atau kebanyakan lagi galau kan ya? Tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Ditunggu sih. Tidak satu. Ada yang merasa sedih? Boleh acungkan tangannya. Yang merasa sedih ada nggak? Apa semuanya senang? Kenapa marah? Kenapa marah? Karena mandi. Ya. Kenapa sih kalau mandi itu kalian pasti marah, malas dan lain sebagainya? Masuk. Libur kan? Masuk. Padahal di hari pertama biasanya harusnya bangun. Karena energinya baru refresh. Emang pada nggak healing apa? Nah, ini belum healing. Oke.
Ya, entah kalian senang, sedih, ataupun marah, saya harap kalian bisa kontrol diri. Jangan sampai kalian berkegiatan tapi nggak bisa kontrol diri gitu. Marah ya marah, jadi malas. Jangan sampai kayak gitu. Karena hari ini kalian masih bisa bebas seperti biasanya karena kalian bekerja. Beda ketika kalian nanti kerja, kalian nggak bisa menyesuaikan dulu, tapi kalian harus kontrol waktunya. Oke, refleksi awal di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita ngapain sih? Udah sampai mana gitu? Atau proyeknya udah sampai mana? Oke, proposalnya udah sampai mana? Udah semua atau belum? Tinggal desain. Desainnya belum sama sekali. Terus skematik dan lain sebagainya apa udah? Skematiknya udah belum? Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Jadi kelompok deh. Kalian udah sampai mana? Kalian bikin apa? Di rancangannya kalian bikin apa? Di proposalnya ada kan? Bikin lampu otomatis. Lampu otomatis. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang menurut kelompok ini akan menyulitkan dalam perancangannya? Ada nggak? Apa? Pas ngerancang itu kenapa? Takut nggak nyala. Udah dicoba atau belum? Belum. Kalau misalkan belum dicoba, kalian tahu nggak kalian bisa atau enggak? Oke, terus udah kelompoknya udah sampai mana? Kalian bikin apa? Satu elektrik. Tantangannya apa sih ketika kalian merancang itu? Mungkin kita dari susah buat realisasinya. Sebenarnya nggak harus pakai satu sih, kalian bisa pakai konsep pakai kipas, tapi kipasnya bukan angin yang keluar, tapi anginnya masih batas. Jadi kayak vakum, bisa pakai kayak vakum gitu. Oke, tiap proyek pasti kan ada tantangan dan lain sebagainya gitu. Ada hal yang paling menarik yang sampai kalian mau bikin itu. Nah, di pembelajaran ini sebenarnya bukan soal kalian bisa berkarya atau enggak, tapi experience-nya. Nah, ini ada video yang saya masukin, yang saya kira pasti bagus buat kalian. Setidaknya kita bisa mati, tapi karya kita digunakan terus. Nah, dia nyampein kalau IPK itu sama aja kayak nilai rapor kalian. IPK tuh bisa penting, bisa enggak. IPK kalian atau nilai kalian tinggi tapi kalian nggak punya experience atau kalian nggak punya pengalaman, itu nggak ada guna. Kenapa? Nilai hanya sebatas angka. Yang paling penting adalah experience-nya, pengalamannya. Termasuk saat ini, kalian experience-nya adalah merancang sesuatu. Kita udah kalah jauh dari negara lain. Kebanyakan kita cuma sebagai user. Contoh misalkan handphone, kebanyakan pembuatannya di mana? Cina. Ada nggak sih handphone yang dibikinnya di Indonesia langsung? Ada, tapi kalah jauh. Entah kosnya, entah teknologinya dan lain sebagainya. Kita masih kalah jauh. Nah, kenapa pembelajaran ini digerakkan di kurikulum sekarang? Karena ini kita harus bisa bersaing sama sama negara lain untuk merancang teknologi dan lain sebagainya. Ada yang namanya experience. Lanjut. Nah, relevansinya Internet of Things atau teknologi yang mendukung kehidupan kita seperti smart home, nah ini pasti ada yang bikin dan
Lalu juga teknologi terus berkembang dan kebutuhan ini di berbagai bidang. Jadi sebenarnya banyak masalah yang bisa diselesaikan sama teknologi, termasuk yang sekarang kalian bikin pasti kan bermulanya dari masalah dulu, ya kan? Nah, ada beberapa tips pengerjaan. Yang pertama adalah kalian harus mulai dari yang sederhana dulu. Contoh, komponen paling penting di dalam proyek itu apa sih? Komponen paling penting di dalam proyek kalian apa? Arduino-nya. Tanpa Arduino kalian bisa program atau enggak? Nggak bisa. Berarti kalian harus pahami dulu si Arduino-nya. Lalu pahami dulu komponen utamanya, sensornya pakai sensor apa, fungsinya sebagai apa, dan lain sebagainya. Lalu tulis kode secara bertahap. Contoh, kalian sebelumnya udah pakai Tinkercad kan dalam pemrograman, hanya mulai dari Arduino sama LED 2. Setelah itu kita tambahin Arduino, LED, dan juga push button. Yang awalnya hanya Arduino dan LED, yang dimana Arduino sebagai proses, LED sebagai apa? Input atau output? Output. Lalu ditambahin push button. Push button fungsinya sebagai input. Jadi diagram alirnya nanti lengkap, ada input, proses, dan outputnya. Jadi selalu dimulai dari tahapan yang paling dasar dulu. Atau yang kalian punya dulu, misalkan kalian udah punyanya sensor suhu misalkan, ya udah kalian konekin antara sensor suhu dan juga microcontrollernya. Baru nanti nambah ke outputnya apa, misalkan outputnya ada di LCD gitu. Nah silakan kalian tambahin LCD-nya. Jadi pemrogramannya nggak akan sulit. Karena di dalam Arduino kan cuma ada dua inti kan, ada point setup sama point loop. Setup hanya untuk menentukan input, proses, dan outputnya. Loopnya adalah program intinya. Nanti kalian tinggal gabungin. Nah, makanya kalian perlu adanya diskusi sama, kalian coba-coba dulu. Cobanya apakah perlu langsung pakai Arduino? Nggak perlu. Kalaupun misalkan kalian belum ada Arduino-nya, bisa pakai yang lain. Contoh lain misalkan, ini kita sesi yang bentar ya. Terus, nah nih, saya tulis di sini. Quick tips-nya adalah kalian bisa memanfaatkan circuit.io. Saya kasih lihat. Circuit.io. Kita nanti di sesi ini, jadi sesi kalian pada saat pengerjaan proyek aja, kalian bisa buka Circuit.io. Nanti sambil saya lihat kalian, kalau misalkan nanti pada saat sesi diskusinya kalian bingung, boleh nanya ya. Nah, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, ini adalah sesi diskusi yang akan kalian kerjakan, yang dimana kalian perlu menentukan langkah proyeknya. Lalu kalian kan udah ada kelompok nih, kelompoknya udah saya sesuaikan berdasarkan kepribadian kan, kepribadian sama kayak belajar kemarin. Lalu juga nanti kalian mulai mengerjakan proyek eksperimen dan buat prototipe awal. Nah ini LKPD-nya. Nanti kalian ngerjain di sini, tolong di sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya, ke sesi kalian eksplorasinya,
Ada fun fact yang menyatakan bahwa studi menunjukkan latihan pernapasan selama 5 menit dapat menurunkan tingkat hormon stres atau kortisol hingga 30%, yang membuat kita lebih siap menghadapi tantangan dan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. So, ketika kalian merasa udah jenuh dalam sebenarnya hal paling mudah adalah kalian bisa kontrol pernapasan dulu. Ya, coba kita lepasin dulu semua yang kalian kerjain. Kita coba dulu melatih pernapasan kita dengan teknik stop ya. Oke, lepasin semuanya dulu, duduknya yang nyaman. Sambil nyender aja, jangan ada yang nyamping. Sambil nyender. Oke. Pertama silahkan posisi duduknya senyaman mungkin, tangan dan kakinya juga senyaman mungkin, relax, yang relax pokoknya. Tatapan matanya jangan melihat hal-hal yang bisa mendistract kalian. Contoh misalkan kalian jangan lihat teman, bukan kasih ketawa. Ya. Supaya lebih gampang kalian tatapnya ke bawah kayak atau merem sambil merem silakan ya, sambil merem dulu ya, di stop dulu suaranya. Oke, tundukkan kepalanya, terus tarik nafas. Kita duduk lagi yang relax. Ayo, duduk yang relax terus. Jangan melihat yang bisa mendistract kalian, lihat ke bawah aja atau mereming mata kalian. Ya, ya. Fokus. Tarik nafasnya. Buang. Oke, tarik nafas lagi. Ya, sambil pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Fokus, jangan ke-distract sama hal-hal lainnya. Nah, ini yang bikin ke-distract itu adalah gangguan-gangguannya. Sama ketika kalian juga ngerasa moodnya jelek. Belajar kontrol, ayo. Tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas lagi, buang dari mulut. Oke, itu aja. Sebenarnya contoh ini tuh adalah contoh simulasi ketika kalian kontrol diri, ketika kalian gampang terdistract ya kalian gampang keikut mood. Padahal kalian bisa kontrol diri. Contoh lainnya misalkan ketika kalian posting dan lain sebagainya atau diomongin orang lain, kalian punya 2 kuping, punya 2 tangan, punya 1 mulut. Kalian bisa pakai tangan kalian buat ngapain? Buat balas omongan orang lain atau tutup kuping kalian? Tutup kuping kalian. Gak bisa kalian nutup mulut semua orang. Orang tangan kalian cuma 2. Jadi fokus sama yang ada di diri kalian, kontrol dirinya. Jangan sampai ke-distract ya. Oke. Selanjutnya adalah diskusi. Silakan diskusi kelompok. Sesuai tadi yang saya sampaikan, kalian bisa manfaatin web Circuit.io-nya. Di mana di situ nanti banyak hal yang bisa kalian coba.
Oh ya, untuk tugas itunya, tugas apa? Per individunya saya bagi tiga ya. Ada tim teknis, ada tim laporan, sama yang ketiga adalah dokumentasi. Di situ kan ada anggota satu tugas sebagai apa? Cuma 3 tugas teknis ngapain? Tim teknis itu adalah yang merasa kalian punya apa? Kelebihan dalam mengerjakan di Arduino-nya tim teknis biasanya. Ini nggak bisa langsung Pak. Nggak bisa apa? Oh, nggak ada kabelnya ya? Nggak apa-apa. Itu kan nanti kalian juga kan? Nggak ada. Itu nanti ada box yang itu nggak sih? Contoh misalkan itu nggak apa-apa. Ini nanti ada alasnya kayak gini. Ini loh kayak itu. Kalau misalkan ini alatnya gimana? Ini masalahnya apa? Ini oh, siapa ya? Oh, ini apa? Boleh tapi di box ini. Supaya nggak terlihat itu jadi si komponennya itu loh. Sampai ada kabel-kabel itu. Tadi aku punya kalau Ya. kayak saya pakai sebagai apa? Ini kan ada sini, ini kan ada box yang jadi ini loh, mungkin bisa lagi. Oh, nih di dalam ini ini tombol. Jadi sekarang kabel itu nanti di dalam musang yang tahu nggak? Gimana? Ini mana? Ini lagi bener lagi lagi. Apa? Ini kalau kamu udah ada kan dari kalau saya secara WiFi udah semua nggak ada kan? Saya lagi memakai tapi memang ini
dibilang itu pakai kipas, tapi kipasnya itu si apa bahan-bahannya dibalik, jadi kayak kamu pakai sos ya sih exhaust nih kalau misalnya teman-teman di atas. Oh iya iya. Tahu nggak? Itu kan kayak kipas sebenarnya, tapi dia ngedot. Jadi kan kipas kipas itu kalau misalnya kamu di luar nih, tapi itu soalnya sudah dibaliknya dan itu dibalik. Itu pakai kipas biasa, pakai motor biasa, di motor biasa atau fan tahu nggak fan yang buat isi kan ada kipasnya di sini. Iya, racing. Apa? Itu sama. Itu sama. Tulisan yang itu Tiga. Yang hijau biasanya yang polisi harus bisa. ya itu mainnya sih bang Kabelnya enggak, kabelnya belum. belum itu mas Kalau saya punya. enggak lagi Coba. Disingkat dan singkat ya soalnya ini cari dulu ganti dua Aldo program di ada nih Ya.
Pilih yang baru. Formalitas tahu kerja apa, siapa yang mampu itu nanti yang diberikan. Ya, aktivitas itu kan misalnya. Coba dulu mana sih? Kalau misalnya kesulitan di kantor
Kalau
coba lihat sebentar. Ini tadi yang saya bilang ada sirkuit I/O. Nah ini adalah serinya ESP32 atau 826. Karena ada beberapa dari kalian yang saya sarankan pakai itu supaya lebih murah kan. Nah enaknya ketika pakai sirkuit I/O, kalian coba misalkan saya tambahin sensor DHT 11122, add dulu. Nah dia langsung pengkabelannya udah dikonekin, udah diajarin langsung. Ini DHT 11 atau 22. Terus kalian misalkan Pak bingung pemrogramannya kayak gimana? Lihat di sini ada code. Kalian klik, ini code ini udah ada. Makanya ketika ada yang dirubah-rubah tuh, misalkan ada yang sensornya awalnya pakai A, jadinya pakai B. Kalian tinggal lihat di sini pakai ini. Kalau misalkan DHT 11 nih saya hapus lagi. Mau pakai misalkan kalian ada yang pakai apa? Servo ya? Servo. Nih, micro servo. Saya tambahin micro servonya. Nah, ini servo kan? Saya add aja. Langsung ya. Nih, servo dan connect-nya gimana? Enggak hanya ISP, setahu saya ada Arduino juga. Arduino. Nah, Arduino ada banyak yang serinya, ada yang Pro Mini, ada Uno R3 dan lain sebagainya. Ya, akan dipakai. Sudah, tolong di sharing itu yang dari saya. Sudah tinggal edit. Kita sih coba lihat kalian. Ambil apa ya? Coba cari
Ya. Ini gimana caranya? Ini loh, kayak ini udah install. Tapi sebagian itu kayak bangun orang itu. Ini apa? Siapa kan?
Pas Vincent Letter bro. Dinamo aja Pak sama. Di Amar sekarang. Ada kelompok berapa? Kelompok berapa ini kelompok Tapi lebih baik kalau buat ini 6, 7, 8. Ini bisa dipotong nggak Pak? Bisa dipotong? Kamu ini doang, ini juga.
kertas yang tadi udah saya kasih. Tolong suaranya nanti ketika temannya nyampein, tolong didengarin dulu, ya. Mulai dari kelompok ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kelompok bersama. Satu aja, siap. Satu aja. Ya udah, lanjut. Ayo, silakan. Oke, tolong didengar dulu dong kalau ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan kerja peserta didik yang mengenai proyek monitoring kualitas udara di pelajaran protek. Langkah desain proyek. Langkah pertama menentukan proyek. Langkah kedua membuat desain proyek. Langkah ketiga mempersiapkan alat dan bahan. Langkah keempat perakitan komponen. Serta langkah terakhir kelima adalah uji coba proyek. Pembagian tugas di antara anggota kelompok ada 3. Anggota 1 Tamarani Rabi sebagai teknikal. Anggota kedua Masih Nur Sarah sebagai dokumentasi dan ketiga Sabila Ferdiansyah sebagai laporan. Saran dari guru, saran pertama mengganti Arduino dengan ISP 826. Saran kedua mengganti sensor dengan MI135. Saran ketiga memperbaiki proposal. Implementasi 1 menggunakan ISP 826. Implementasi saran kedua menggunakan MI135 sebagai pengganti sensor. Implementasi ketiga memperbaiki kesalahan pada proposal. Kegiatan yang dilakukan, apa yang telah dilakukan adalah membuat proposal proyek serta membuat desain proyek. Hasil yang telah dicapai dapat melakukan perakitan terhadap komponen yang telah dirancang. Langkah eksperimen atau prototipe adalah perakitan terhadap komponen. Kendala yang kita temui adalah penulisan kode. Cara mengatasinya adalah pengecekan kembali terhadap kode tersebut. Refleksi proyek, apa yang berhasil adalah dapat menjalankan komponen dengan baik secara simulasi. Apa yang perlu ditingkatkan adalah melakukan penelitian kembali serta kerja sama kelompok yang kompak. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah refleksi. Anas. Refleksinya berdasarkan pertanyaan yang ada di depan. Berdiri ya. Jawab pertanyaan yang ada. Refleksi apa bagian paling menantang dalam merancang sistem IoT ini dengan bagaimana tim Anda mengatasi tantangan tersebut? Oke, menurut tim saya sendiri bagian paling menantangnya adalah karena proyek ini kami dan tim kami baru pertama kali buat, jadi mungkin ini pembelajaran yang sangat baru. Jadi saya dan tim saya lumayan kesulitan dalam menjalankan proyek ini. Jadi cara mengatasinya kami dan tim saya terus belajar untuk mengembangkan proyek ini sedemikian rupa. Terus lalu bagaimana teknik stop membantu Anda dalam mengelola emosi sama diskusi kelompok atau saat menghadapi teknik stop. Ini ya lumayan membantu soalnya kan saat diskusi kadang kita saling emosi, jadi saling sesama anggota kelompok pun bisa berdebat. Nah,
Dengan menggunakan teknik ini diharapkan untuk bisa menahan tensi satu sama lain agar bagian berjalan. Lalu apa keterampilan kolaborasi yang dicatat pada ini dan bagaimana keterampilan itu akan berguna dalam belajar penampilan saya. Ya, jadi contoh ketika kamu berdiskusi sama teman-teman kan itu masuk dalam kolaborasi. Nah, apa sih yang kamu dapetin dari hasil kolaborasi sama teman-teman? Oh, hasil dari kolaborasi yang saya dapetin itu saya jadi tahu kalau gimana perancangan proyek ini dari mulai membuat proposal, terus perencanaan langkah, terus nanti juga mulai mengukurkannya dan mengimplementasikannya. Oke, kasih aplaus dulu buat teman-teman. Oke, cukup ya. Jadi ada titik quote-nya, kalau karya hebat itu dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Jadilah pencipta solusi karena setiap ide yang Anda wujudkan adalah jejak yang akan dikenang. Sesuai sama yang tadi disampaikan di video tadi, kalau yang akan diingat itu adalah karya kita. Kita mungkin hidup cuma 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun, tapi karya kita yang akan selalu diingat. Contoh misalkan para penulis, orangnya udah nggak ada, tapi karyanya masih kita terus pakai, ya. Contoh Newton dan lain sebagainya. Itu kan adalah salah satu contoh karya. Makanya kenapa kita perlu latihan berkarya? Dengan karya hidup kita bisa lebih panjang, lebih banyak juga. Oke, terima kasih atas sesi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.